Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Untuk menentukan besarnya gaya gesek, maka kita akan lihat dulu nih. Secara makro gaya gesek di antara dua kontak benda ini ada gaya geseknya, ada yang gak rata ya, bergerigi. Nah, permukaan benda yang terlihat halus jika diperbesar akan terlihat kekasarannya sehingga menimbulkan gaya gesek. Menurut Anda benarkah pernyataan tersebut? Ya, benar. Gitu. Kenapa? Karena kekasan permukaan suatu benda gitu. Jadi dia ini terlihatnya halus, tapi pas kita secara makro dia itu terlihat secara dia itu terlihat tidak rata gitu kan. Nah, gaya gesek itu dilambangkan atau dinyatakan dengan mu. Nah, semakin besar permukaan benda yang bergesekan, semakin besar pula koefisien gesekan. Nah, ini ya, gaya gesek itu selalu berlawanan arah. Jadi kalau misalkan digerakinnya ke sana, gaya geseknya ke arah belakangnya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum lemari bergerak, dibutuhkan gaya yang lebih besar, ya kan? Daripada lemari tersebut sudah bergerak. Kalau kamu ngedorong mobil dari keadaan diam, dibandingkan mobil itu udah bergerak sebelumnya, itu bakal lebih membutuhkan gaya yang lebih besar. Kenapa? Karena pada saat benda diam itu yang ada itu adalah mu s atau gaya gesek statis. Sedangkan kalau benda itu sudah bergerak, itu gaya gesek kinetis atau mu k. Jadi mu s itu lebih besar nilainya daripada mu k. Nah, jadi mu s itu dimiliki oleh benda-benda yang diam. Saat benda itu bergerak, maka mu s itu berubah menjadi mu k. Nilai mu s itu lebih besar daripada mu k. Sebuah gaya F bekerja pada benda bermassa M. Ini masanya M. Apakah gaya apa saja maksudnya yang bekerja di benda ini? Berarti kan kalau kita pretelin ya. Berarti kalau sigma fx ini kan dari sini ya. Saya gambar sigma fx kan dia gayanya ke samping ke arah sumbu x sama dengan M kali A. Kenapa sigma fx? Kalau kita gambar pakai diagram kartesius, ini sumbu x, ini sumbu y. Jadi sigma fx. Nah, ke arah gerak bendanya, ini f-nya kan ke sana ya. Berarti dia f positif dikurangin fs sama dengan M kali A. Kayak gitu. Jadi tergantung nih di soalnya. Kalau M yang nggak diketahui berarti M yang dicari. Fs-nya nanti kita carinya pakai apa? Nilai Fs itu bisa dicari menggunakan gaya normal. Fs sama dengan mu s atau mu k ya, dikali dengan gaya normalnya, dikali dengan n. Oke, itu untuk sumbu x-nya pakai hukum kedua Newton karena bergerak. Kemudian sumbu y-nya sigma fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia bergeraknya ke arah sumbu x aja, sumbu y-nya nggak bergerak. Oke, n min w. Misalkan ke atas positif atau ke bawah positif sama saja. N min w sama dengan 0. Oke, berarti N sama dengan W. Berarti untuk mencari N di sini bisa pakai nilai W, di mana nilai W adalah M kali G. Kayak gitu.
untuk menggambar gaya-gayanya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya itu karena bendanya bergerak di sumbu X, ini ada F ya. F itu menandakan bendanya ditarik. Nah, jadi menggunakan hukum kedua Newton. Kemudian dia nggak bergerak di sumbu Y. Jadi dia pakai hukum ke-1 Newton. Oke. Selanjutnya ya ini tadi ya. G gesek itu rumusnya mu S kali N. N itu bisa sama dengan W, bisa sama dengan M kali G. Tuh, kalau misalkan ada sudutnya berarti MW cos alpha atau MG cos alpha. Atau mu S sama dengan tan alpha. Kenapa tan alpha? Karena mu S nilainya bisa sin per cos. Sin alpha kali cos alpha. Kali cos alpha. Sin per cos adalah tan kan ya. Jadi mu S bisa nilainya seperti itu. Nah, ini gaya gesek yang dibutuhkan untuk mempertahankan benda agar tetap diam disebut gaya gesek statis. Jadi benda yang diam itu punya gaya gesek, namanya gaya gesek statis. Kalau benda yang sudah bergerak itu disebutnya gaya gesek kinetis. Gaya normal hanya dipengaruhi oleh massa benda dan percepatan gravitasi. Gaya normal dipengaruhi oleh massa benda, percepatan gravitasi, dan kemiringan alfa yang ini ya. Koefisien gesek statis antara benda dan bidang miring pada saat benda tepat akan bergerak adalah ini, mu S sama dengan tan alfa. Jadi bidang miring ini ada alfanya gitu. Jadi sin per cos atau bisa tan alfa. Oke, gaya gesek tadi gaya gesek statis, ini gaya gesek kinetis. Besar gaya gesek kinetis ini bisa rumusnya sama aja ya, Fs Fk jadi dikali N si mu nya itu, koefisiennya itu. Hubungan antara besar gaya penarik dan besar gaya gesek pada gambar seperti ini. Oke. Nah, nanti kalian tulis di buku kalian, coba kalian jelaskan hubungan antara gaya penarik, gaya ini gaya penariknya yang di sumbu X, dengan gaya geseknya. Ditulis di buku kalian ya, ini jadi PR. Ini ada 2. Ini ada, coba kalian jelasin hubungannya antara gaya penarik dan gaya gesek berdasarkan grafik. Apakah berbanding lurus, apakah berbanding terbalik, atau apalah, terserah kalian. Nah, ini kalian analisis. Ini kan gayanya di sini. Berarti sigma fx-nya apa? Jadi sigma fy-nya itu apa? Coba kalian kerjakan ya. Ini ada 1, ada 2, berarti ada 2 tugas kalian. Nanti tulis di buku sekalian nulis materi ini. Oke, yang pertama kalian tinjau hubungannya apa sih nih? Gaya penarik dengan gaya geseknya. Yang kedua kalian analisis kayak tadi tuh, gambar-gambar dulu. Sigma fx-nya apa aja nih? Berarti sigma fx-nya ada fk sama f cos theta. Fy-nya ada apa aja nih? Berarti ada normal, gaya normal, f sin theta sama w atau m kali g. Nanti kalian pakai nih hukum mana nih, hukum keduanya pakai yang di X apa pakai yang di sumbu Y. Oke, selanjutnya contoh soal. Benda bermasa M berada di atas lantai dasar ditarik oleh gaya F sama dengan 12 ke arah kanan. Jika koefisien gesek statis antar benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesek kinetis 0,1, tekan besarnya gaya normal, gaya gesek antara benda dan lantai, dan percepatan gerak benda. Oke, pertama kita cari gaya normalnya dulu. Kan kalau sumbu X-nya cuma ada F sama gaya gesek ya, gaya gesek. Jadi ada gaya gesek statis, gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis nilainya lebih besar 0,2. Gaya gesek kinetis 0,1. Oke, gaya normal kita carinya pakai hukum ke 1 Newton. Kenapa? Karena yang bergerak hanya di sumbu X. Ini kan sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Oke, berarti N min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W atau N dikurang W. Bisa aja. Jadi ini bisa aja jadi N sama dengan W
di mana W adalah M kali G, jadi 100. Ya, gaya normalnya 100. Kemudian gaya gesek antara benda dan lantai. Nah, kita tinjau dulu gaya gesek statis maksimum. Kenapa kita tinjau? Kalau misalkan dia lebih besar daripada gaya yang dikasih, berarti benda itu diam. Lebih besar gaya geseknya daripada gaya yang diberikan. Itu benda itu kan diam. Nah, Fs maksimum sama dengan mu S kali N. Tadi N-nya udah dapat di 0,2 kali 120. Nah, ini ternyata gaya gesek statis maksimum masih lebih besar dari gaya yang menarik benda. Sehingga benda masih berada dalam keadaan diam. Nah, gitu. Kan dia ngasih gayanya cuman 12 Newton. Sedangkan gaya gesek yang tadi kita dapat, gaya gesek statisnya ada 20 Newton. Gitu. Jadi pakainya sigma Fx sama dengan 0, hukum 1 Newton. Karena benda tersebut diam. Jadi F sama dengan F gesek sama dengan 0. Jadi 12 dikurang F gesek. F geseknya sama dengan 12. Nah, karena percepatan gerak bendanya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia itu diam. Karena nilai gesek maksimumnya itu kan 20 Fs. Gaya gesek statis maksimumnya 20 lebih besar daripada F-nya. Gitu. Oke. Jadi dia itu apa namanya? Bendanya diam. Karena bendanya diam nggak ada percepatan, nggak bergerak. Oke, selanjutnya kondisi rehat atau kondisi diam ya. Benda bermasa 10 kg ini diam. Nah, benda bermasa M 10 kg berada di atas lantai kasar ditarik oleh gaya F 25 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesek statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesek kinetis 0,1 tentukan besarnya. Nah, yang pertama gaya normal sama kayak cara tadi, gaya gesek antara benda dan lantai, percepatan gerak benda. Jarak yang ditempuh benda setelah 2 second. Oke, pertama kita cari gaya normal kayak tadi ya. Pakai hukum ke 1 Newton. Kemudian gaya gesek antara benda dan lantai. Nah, 20 Newton. Gaya gesek maksimumnya 20 Newton. Sedangkan kita diberi gayanya 25 Newton. Berarti benda tersebut bergerak. Pasti punya kecepatan dan percepatan. Oke. Nah, ternyata gaya gesek statis maksimum 20 Newton. Lebih kecil. Gaya geseknya lebih kecil daripada gaya yang menarik benda. Maka benda itu bergerak. Nah, percepatan gerak benda. Nah, kan kalau tadi itu pakai hukum ke 1 Newton. Kita pakai hukum ke 2 Newton karena benda itu bergerak. Di mana Fs-nya lebih besar daripada gayanya. Gimana F yang kita berikan itu lebih besar daripada Fs-nya. Ini koefisien geseknya tinggal mu k. Ini pakai mu k ya. Kali gaya normalnya. Oke, jadi Fx sama dengan M kali A. Kalau searah gerak benda itu positif. Searah gerak benda itu positif, berarti lawanannya negatif. Kenapa? Hukum ketiga Newton, gaya aksi reaksi. Masanya 10, percepatannya adalah 15 dibagi 10. Ini kan 25 dikurang 10, 15. 10-nya ini perkalian pindah ke bawah jadi dibagi. Oke, jarak yang ditempuh ini pakai rumus GLBB. Pakai rumus GLBB, coba searching di internet rumus GLBB dan kemarin juga udah belajar tuh GLBB. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Hanya masukin yang di sini. T-nya kan di sini ditanya 2 second, masukin kecepatan awal. Kan tadi dia bilangnya dalam keadaan rehat ya, berarti dalam keadaan diam. Oke, masukin ini 0 ditambah setengah 1,5 4. Ketikkan ya. Ini 4, jadi 4 sama 2 dicoret, sisa 2. 2 kali 1,5 yaitu 3 meter. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini.
kondisi awalnya tidak bergerak, berarti V0 nya sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya, jika sudut yang terbentuk antara gaya F sama dengan 25 Newton dengan garis datar adalah 37 derajat, koefisien gesek kinetis permukaan lantai adalah 0,1 dan percepatan gravitasi bumi 10 m per s kuadrat. Tentukan nilai G normal, G gesek, dan percepatan gerak benda. Nah, di sini sin 37 0,6, cos 37 0,8. Oke. Kalau di sini berarti D itu udah otomatis bergerak ya, karena diketahuinya G gesek kinetis saja. Sudah pasti bergerak. Oke, kita gambar dulu gaya-gayanya. Ingat vektor ya. Ini fx itu adalah f cos theta, fy f sin theta. Ingat ya sin. Kalau theta-nya di sini. Kalau theta di sini berarti kebalikannya. Berarti ininya sin, ininya cos. Oke. Kemudian G normalnya sigma fy sama dengan 0. Ini n-nya positif, maka yang ke atas itu positif. Ke bawahnya itu negatif. Ke arah kanan, karena dia gayanya ke arah kanan, berarti dia positifnya di kanan, negatifnya di kiri. Oke, berarti n-nya positif ditambah f sin theta, kan berlawanannya sama w ya, berarti min w sama 0. Dia bergeraknya di sini, di sumbu x. Maka dia pakai hukum ke 1 Newton untuk sumbu y. Ini sumbu y ini tuh hukum ke 1. Berarti n sama dengan w min f sin theta. Ini pindah ke sini jadi positif. Ini pindah ke sini jadi negatif. Seperti itu. Jadi tinggal n sama dengan w min f sin theta. Jadi sama dengan 5 kali 10. Tadi sin 37 ya. Sin 37. Sin 37 itu 0,6. Jadi min 25 kali 0,6. Tinggal dimasukkan saja. Dapatlah hasilnya 35 Newton. Satuan dari gaya normal. Oke, gaya gesek. Kita pakai gaya gesek kinetis. Berarti benda tersebut sudah bergerak. Atau sedang bergerak maksudnya. Berarti mu K-nya 0,1. Gaya normalnya tadi dapat 35. Dapatlah 3,5 Newton gaya geseknya. Untuk percepatan gerak benda, karena dia bendanya bergerak di sumbu X. Dia bendanya bergerak di sumbu X. Pakai rumus yang hukum kedua Newton. F cos theta min F gesek. F geseknya dapat 3,5. F cos theta-nya. G-nya kan 25. Cos 37 itu 0,8. Sama dengan M kali A. 5 kali A. Akan didapatkan hasilnya 25 kali 0,8 atau 2,5 kali 8. Didapatlah 20. 20 dikurangi 3,5 dapatnya 16,5. Ini perkalian 5 kali A pindah ke bawah jadi dibagi. 16,5 dibagi 5 adalah 3,3 m per s kuadrat. Kayak gitu. Jadi kalau saya pelan-pelan ngerjainnya berarti 2,5 kali ini kan habis ya. Jadi 2,5 kali 8 20 dikurang 3,5 dibagi 5 sama dengan A. Ya, seperti itu. Jadi dapatlah 3,3. Oke, ini yang lebih ke aplikatif. Kalau di bidang miring, kalau di lereng ya. Balok 100 kg diluncurkan dari sebuah bukit. Anggap lereng bukit rata-rata dan memiliki koefisien gesek 0,125. Percepatan gravitasi buminya 10 m per s kuadrat dan sin 53 derajat sama 0,8. Cos 53 derajat 0,6. Tentukan nilai dari gaya normal pada balok, gaya gesek antara lereng dan balok, dan percepatan gerak balok.
Nah, ini kita pretelin nilainya ya. Kalau tetanya di sini, berarti tetanya juga di sini. Nah, berarti nilai sumbu X itu ada F gesek, Y gesek, sama W sin theta. Terus sumbu Y-nya ini ada N sama W cos theta. Ini Y-nya ke sini, ke miring sini karena normalnya miring ya. Yaitu searah dengan bidangnya kalau gaya normal. Kalau misalkan dia gaya bendanya tiduran kayak gini, berarti gaya normalnya dia searah dengan bidangnya ke samping. Itu N-nya. Misalkan ini bidangnya seperti inilah. Oke. Nah, gaya normal pada balok sigma Fy sama dengan 0. Kenapa? Karena dia bergeraknya di sumbu X. Dia bergerak di sumbu X doang. Berarti N ke atasnya positif, ke bawahnya negatif, ke sininya positif, ke sininya negatif. Berarti N dikurang W cos theta sama dengan 0. Mg cos theta. Cosnya 53 derajat. Tadi cos 53 dikasih tahunya 0,6 kan ya. Jadi 100 kali 10 kali 0,6 sama dengan 0. Jadi nilai N-nya ini kan minus, pindah ke sana jadi plus. Jadi tadinya minus 600 pindah ke sana jadi plus 600. Satuannya Newton. Oke, gaya geseknya itu mu K kali N. Tadi N-nya udah dapat 600, mu K-nya 0,125. Jadi didapatkan hasilnya adalah 75 Newton. Percepatan gerak balok. Jadi di sumbu X-nya ini ada MA-nya W sin theta min F gesek. W sin theta-nya kan ke sini positif, ke sananya negatif. Berarti W sin theta-nya positif, F geseknya adalah negatif. Kali sama dengan M kali A. Ini 100 kali gravitasinya 10 kali sin 53 0,8 dikurang gaya geseknya 75 sama dengan masanya 100 kg kali A. Dapatlah nilai A-nya adalah 725 dibagi 100. Oke. Selanjutnya ya ini kayak pada apa namanya? Gerak melingkar ya. Kemarin sebelum UAS kalian belajar mempelajari gerak melingkar. Di sini ada gaya sentripetal. Ini ada M kali V kuadrat kali R. Atau nilainya bisa kita ganti jadi M kali omega kuadrat dikali R. Atau nilainya juga setara dengan ini ada 3 rumus ya. Ada M kali percepatan sentripetal atau AS. Percepatan sentripetal ini, gaya sentripetal itu gaya apa sih? Gaya yang menarik menarik kalian ke dalam. Timbangan gaya dalam arah sumbu Y N sama dengan M kali G. Jika mobil tidak slip, besar gaya gesek yang mempengaruhi mobil adalah ini. Sama kayak tadi, besar kecepatan mobil maksimum kalau misalkan di bidang miring, berarti akar mu S itu koefisien gesek antara ban, misalnya ban dengan aspal, dan R itu adalah jari-jarinya. Misalkan ini adalah lintasan miringnya, ini ada R-nya, jadi biar dia nggak keluar lintasan ke samping gitu ya, jadi tetap berada di lintasan yang miring ini, berapa kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Makanya orang buat jalan tol itu nggak sembarangan, harus menghitung pakai rumus ini juga. Oke, besar kecepatan maksimum mobil yang diperkenankan pada tikungan yang jalannya miring. Jadi dia itu udah miring, udah jalannya belok, terus miring lagi. Pakai rumus ini, gitu. Berarti pakai tan theta. Oke, ini ada lagi 2 balok yang dihubungkan dengan katrol. Materinya agak banyak, kita kejar. Di sini ada tegangan talinya.
dengan talinya. Jadi di sumbu X ini ada T, ada FK. Di sumbu Y ini ada N, ada W. W1 karena ini M1. Nah, maka percepatannya bisa pakai rumus ini aja, rumus jadi ya. M2 dikurang mu kali M1 karena si G geseknya cuman ada di M1 karena kontaknya ada di M1 doang. Gitu. Nah, kalau gambar kayak gini gimana? Ada balok, ada gerobak, di sini ada katrol, di sini ada yang bergerak juga nih. Misalkan bendanya apalah gitu, kotak. Maka untuk menentukan F minimum yang diperlukan agar sistem tetap setimbang, gerobak bergerak dengan kecepatan A sehingga diperoleh persamaan ini. Jadi persamaannya M2 minus mu1 karena ini M1 ya. Ini M2 ini dia nempel, jadi dia ada G geseknya juga. Jadi dia ada sumbu X-nya. Kalau tadi nggak ada sumbu X karena dia nggak nempel. Yang ini nggak ada nempel nih. Jadi dia nggak nempel, jadi nggak ada sumbu X, dia cuma ada sumbu Y-nya doang. Sumbu X-nya nggak ada. Ini G gesek minimum. Rumusnya ini. Oke. M1 masa benda 1, M2 masa benda 2, M yang besar ini masa gerobaknya. M2 dikurang mu1, mu itu adalah koefisien yang di sini, ini mu1, ini mu2. Koefisien antara balok kotak dengan dinding gerobaknya kali gravitasi. Nah, apabila semua permukaan licin, F1 dan F2 bernilai 0. Jadi nggak ada gaya geseknya, F1-nya nggak ada, ini kan F1 itu gaya gesek ya. F2 juga nggak ada, berarti nggak ada gaya geseknya. Maka nilainya cuma jadi gini doang. Nggak usah masukin mu1 kali M1, mu2 kali M2. Jadi cuman M2 kali G kali M1. Kalau misalkan ini tuh licin ya, kalau nggak ada G geseknya. Ya, ini apabila ada dua balok yang ditumpuk di atas meja ya, atau di atas lantai. Ini ada balok pertama, balok kedua. Ini ditariknya di balok kedua. Nah, di sini ada gaya maksimum yang dapat ditarik dan agar tidak menyebabkan balok ini tuh jatuh gitu ya. Nah, gaya maksimumnya itu adalah sigma M atau jumlah dari M1 tambah M2 dikali G dikali dengan mu L. Ini ada mu-nya nih. Ini mu antara balok dengan lantai. Ini saya lambangkan aja mu L. Ini antara balok dengan balok. Jadi mu balok, mu B. Gitu. Nah, yang ini adalah percepatan maksimum agar si baloknya ini tidak jatuh gitu. Jadi percepatan maksimumnya adalah mu B-nya dikali gravitasi. Itu cara cepatnya. Apabila keadaannya seperti ini. Nah, kita langsung ke contoh soal dan cara manualnya seperti apa sih gitu ya. Oke, ini ada dua buah benda masing-masing 2 kg, 3 kg berada di atas permukaan lantai kasar dengan koefisien gesek 0,2. Berarti ini mu B-nya ya. Ini mu B-nya. Oh, sorry. Ini mu B-nya. Ini mu B-nya itu adalah 0,3. Ini mu L. Mu L-nya adalah 0,2. Oke, maka nilai F maksimum dari kedua benda tetap bergerak bersama-sama adalah ditanyanya adalah F maksimum. Nah, kita cari. Nah, ini adalah rumus manualnya. Kita tinjau dulu sigma Fx benda 1, yaitu benda yang di atas. Benda yang atas yang ini. Maka M1-nya pakai yang 2, F gesek maksimum.
mu S kali M1 kali G. Jadi didapatkan A maksimumnya adalah, jadi ini kan bisa dicoret ya duanya, tinggal 0,3 kali 10 jadi 3 meter per second kuadrat. Nah, maka besar gaya maksimum juga sama, ini sigma Fx M total kali A. Jadi A maksimum dikali A maksimum. A maksimumnya dari sini 3, M totalnya 2 tambah 3 jadi 5. Mu ini adalah mu lantai, antara lantai dengan balok. Jadi M1 tambah M2 kali G, F maksimumnya. Ini pindah ke sini 15 ditambah ya, ini ditambah 25. Karena ini minus pindah ke sini jadi plus. Gitu ya. Ini 10 jadi 15 tambah 10 jadi 25. Nah, kalau kita pakai cara cepat yang tadi gimana? Berarti A maksimum, saya tulis AM gitu ya, sama dengan mu si balok dikali gravitasi di antara balok ya, mu nya koefisien gesek antara balok. Berarti mu antara baloknya 0,3 kan ya, 0,3 dikali gravitasinya 10. Berarti coret-coret dapatnya 3 gitu. Ini cara cepatnya. Nah, F maksimum sama dengan sigma M atau jumlah masanya dikali gravitasi dikali dengan mu L ditambah dengan mu baloknya. Atau mu B. Ini mu ya. Oke, jadi sigma M itu adalah jumlah dari masanya. Jadi 3 tambah 2. 3 tambah 2 dikali dengan 10. Terus 0,2 ditambah dengan 0,3. Oke, ini jadi 5 kali 10 kali 0,5. 5 kali 10 50 ya. 50 dikali 0,5. Oke, dapatlah 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi satuannya 25 Newton. Jadi bisa pakai dua cara ini, cara cepatnya. Oke, mungkin seperti itu untuk pertemuan kali ini. Silahkan ditulis dan dijawab yang tadi ya, yang di pertanyaan di slide sebelumnya, yang di sini. Nah, yang ini coba kalian jelaskan hubungan antara penarik dan besar gaya gesek gitu ya. Ini jelaskan, yang ini analisis. Jadi kalian buat sigma fx-nya apa, sigma fv-nya apa. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.